Di balik senyapnya malam, tersembunyi sebuah janji mengerikan. 7 hari kami menanti, bukan kepulangan, melainkan perwujudan teror. Ia kembali, bukan sebagai putra kami, melainkan wujud dingin yang tak lagi memiliki bayangan, membawa serta aroma kematian dari batas dunia yang ia langgar saat tersesat setelah mengantar seseorang yang seharusnya tak pernah ia temui. Dinginnya dini hari selalu menjadi teman setia bagi rumah Pak Haris di pinggiran kota. Namun, pada pagi yang seharusnya disambut dengan kehangatan mentari, rumah itu diselimuti lapisan es dari kecemasan yang tiba-tiba. Jarum jam menunjuk pukul 4.30 WIB, waktu di mana Raihan, putra sulung mereka yang baru bekerja di pabrik percetakan, seharusnya sudah tiba di rumah. Pekerjaannya sebagai desainer grafis shift malam selalu selesai pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan jarak tempuh ke rumahnya tidak lebih dari 30 menit. Bu Rina, sang ibu, sudah berdiri di depan jendela dapur dengan punggung membungkuk. Matanya yang sembab menatap tanpa daya ke jalan setapak yang masih gelap. Biasanya, suara motor mati ceraihan akan memecah keheningan sebelum azan subuh berkumandang. Tapi pagi ini hanya suara jangkrik dan embusan angin dingin yang menyambut. "Sudah terlalu larut, Mas Haris. Ponselnya mati," ujar Bu Rina. Suaranya parau dan sedikit bergetar, seolah udara dingin itu telah membekukan pita suaranya. Pak Haris yang semula mencoba bersikap tenang sambil menyesap kopi, kini meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang nyaring. Ia bangkit, rasa kantuknya lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin kepanikan. "Coba hubungi kantornya, Bu. Mungkin ia lembur dadakan," katanya, mencoba menenangkan istrinya, meskipun di hatinya lonceng bahaya sudah berdentang keras. Raihan bukan tipe anak yang lalai memberi kabar. Jangankan lembur, terlambat 15 menit saja ia pasti akan mengirim pesan. Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Barat, setelah matahari mulai menampakkan diri, Pak Haris berhasil menghubungi kepala shift di pabrik percetakan Raihan. Jawabannya menghantamnya seperti palu godam. "Raihan sudah pulang, Pak. Tepat jam 3 pagi. Saya sendiri yang melihatnya meninggalkan area parkir." Sambungan telepon itu terputus, meninggalkan keheningan pekak di ruang tamu. Jika Raihan sudah pulang, lalu kemana ia pergi? Pabrik itu berada di jalur lurus menuju rumah. Tidak ada desas-desus kecelakaan, tidak ada panggilan dari rumah sakit, dan motornya pun raib. Kepanikan itu mulai merayap naik, tidak lagi berupa kekhawatiran biasa, melainkan teror yang dingin. Mereka memanggil Dinda, adik Raihan yang masih kuliah. Dinda langsung menangis histeris setelah mendengar kabar hilangnya kakaknya. Saat Pak Haris kembali mengecek kamar Raihan, ia menemukan kunci rumah yang biasanya dibawa Raihan tergantung di tempat gantungan dekat pintu belakang. Sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan Raihan karena ia selalu memastikan kunci itu ada di saku jaketnya. Ia tidak mungkin meninggalkan kunci ini jika ia benar-benar berniat pergi sebentar, bisik Pak Haris pada dirinya sendiri. Tepat saat Pak Haris meraih kunci itu, tiba-tiba pintu depan rumah yang sebenarnya sudah dikunci dari dalam terbuka lebar dengan sendirinya. Angin kencang menerpa masuk, membawa serta bau aneh seperti lumut basah dan kembang setaman yang sudah layu. Semua lampu di ruang tamu berkedip-kedip, seolah-olah listrik sedang konslet. "Siapa di sana?" teriak Pak Haris, jantungnya berpacu gila-gilaan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang lebih dalam dan hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan lebih dingin dari udara dini hari tadi. Bu Rina dan Dinda menjerit kecil dan bersembunyi
di balik Pak Haris. Ketika Pak Haris mendekati pintu dan menutupnya kembali, ia melihat di ambang pintu ada 3 tetesan air yang warnanya menyerupai lumpur. Padahal malam tadi tidak hujan. Air mata Burina yang jatuh di lantai dingin itu pun tidak mampu menghapus jejak misterius tersebut. Mereka tahu kehilangan ini bukan sekadar insiden orang hilang. Ini adalah sebuah pertanda buruk yang baru saja dimulai. Mereka telah memasuki hari pertama teror mereka. Minggu itu terasa lebih panjang daripada tahun-tahun yang sudah berlalu. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Suasana rumah keluarga Pak Haris tidak lagi tegang, melainkan telah menjadi kuburan duka yang hidup. Rumah itu sunyi, dingin, dan dihantui oleh bayangan Raihan yang tidak pernah muncul. Di hari ketiga, Pak Haris dan Burina pergi ke kantor polisi. Prosedur yang berbelit-belit dan tatapan skeptis dari petugas membuat Burina semakin terpuruk. Polisi hanya bisa mengatakan, "Kami akan berusaha, Pak." Tapi hilangnya motor dan anak muda yang baru gajian seringkali hanya kasus kabur atau diculik biasa. Namun, Pak Haris tahu Raihan tidak membawa uang banyak dan ia tidak punya musuh. Ia tidak mungkin kabur. Burina jatuh sakit. Ia menolak makan dan hanya menghabiskan waktu di kamar Raihan, memeluk bantal yang masih menyisakan aroma parfum anaknya. Di matanya terukir jelas lingkaran hitam, kesedihan, dan keputusasaan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Pasti ada yang tidak beres sejak awal, Mas. Bau kembang layu saat pintu terbuka hari itu bukan angin." Burina mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Ia bahkan mengaku mendengar bisikan lirih memanggil namanya dari balik tembok kamar mandi. Di hari kelima, pencarian diperluas ke berbagai pelosok kota. Pak Haris mencetak ribuan poster foto Raihan dan menempelkannya di tiang-tiang listrik. Ia mendatangi paranormal, pemuka agama, bahkan komunitas motor Raihan. Semua hasilnya nihil. Setiap kali Pak Haris kembali ke rumah, ia akan disambut oleh tatapan kosong Burina dan wajah sembab Dinda. Mereka duduk di sofa tanpa suara, menunggu mukjizat yang tak kunjung datang. Pada malam hari ke-6, saat Burina sudah tertidur lelap, Pak Haris memeriksa kembali kamar Raihan. Ia menggeledah setiap laci, berharap menemukan petunjuk, surat, atau pengakuan rahasia. Ia lalu memeriksa kembali jaket Raihan yang tertinggal di kursi kamar. Ia merogoh saku dalam jaket dan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang kering dan rapuh. Itu adalah selembar kertas lusuh yang kelihatannya sudah lama tersimpan di sana. Kertas itu tidak dilipat rapi, melainkan diremas kasar, seolah Raihan memasukkannya dengan tergesa-gesa. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Pak Haris membuka kertas itu. Tulisannya tangan Raihan sendiri, menggunakan pulpen hitam. Bukan pesan, bukan surat, melainkan sebuah alamat, Jalan Kemuning nomor 13, dekat pohon beringin tua. Pak Haris yakin ia belum pernah mendengar alamat itu. Itu bukanlah area tempat kerja atau rumah teman-teman Raihan. Di tengah kebingungannya, saat ia memegang kertas itu, bayangan hitam melintas sangat cepat di belakangnya, memantul di cermin lemari pakaian. Bayangan itu tinggi, kurus, dan sekilas menyerupai bentuk manusia, tetapi menghilang dalam sepersekian detik. Kertas di tangan Pak Haris tiba-tiba terasa panas, dan dari sudut ruangan terdengar suara desisan yang sangat pelan, seolah ada seseorang yang marah karena rahasianya terbongkar. Pak Haris buru-buru menyalakan semua lampu kamar. Ia berbalik, tetapi ruangan itu kosong. Bau kembang layu yang aneh itu kembali tercium, lebih kuat dan memualkan daripada sebelumnya. Ia tahu bayangan itu, bau itu, dan alamat ini semuanya terhubung dengan hilangnya Raihan. Rasa takutnya bukan lagi pada kehilangan, tetapi
pada apa yang telah mengambil anaknya. Jarum jam di dinding ruang tamu baru saja melompat ke angka 00.00 WIB, menandai berakhirnya hari ke-7. Rumah itu gelap, hanya menyisakan lampu teras yang menyala redup. Pak Haris, Bu Rina, dan Dinda duduk di ruang tamu. Semuanya terjaga. Mereka sudah memutuskan untuk tidak tidur. Seolah-olah jika mereka tertidur, mereka akan melewatkan kedatangan yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Bu Rina tampak seperti mayat hidup. Ia hanya diam, menatap kosong ke pintu depan. Pak Haris memegang tangannya. Tangannya terasa seperti es. Dinda bersandar di bahu ayahnya. Sesekali isakannya pecah, memecah keheningan yang menyesakkan. Tepat pukul 00.30 WIB, ketika mereka hampir menyerah, sebuah suara memecah kesunyian. Itu bukan suara motor. Itu adalah ketukan pintu yang sangat pelan, seolah-olah dilakukan oleh jari yang dingin dan kaku. Tok, tok, tok. Hanya 3 kali, namun bunyinya begitu jelas dan dingin, membuat jantung mereka nyaris berhenti. Pak Haris bangkit perlahan. Rasa takutnya sudah digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk mengetahui. Ia mengintip melalui lubang intip. Di luar, di bawah cahaya kuning lampu teras, Raihan berdiri di sana. "Raihan," seru Bu Rina, langsung berlari ke pintu. "Tunggu, Bu." Pak Haris menahan istrinya. Ada yang salah. Raihan memang di sana, tetapi ia berdiri terlalu tegak. Pakaiannya, kemeja kerja, dan celana panjang yang sama dengan saat ia pergi, terlihat lusuh dan kotor, seolah ia baru saja berjalan melintasi lumpur. Wajahnya pucat pasi, seputih kapur, dengan bibir yang biru keunguan. Matanya cekung, gelap, tetapi entah mengapa, mereka terlihat berbinar aneh di kegelapan. Dan yang paling aneh adalah senyumannya. Itu adalah senyum Raihan, namun ia tersenyum lebar dan dingin. Senyum tanpa kehangatan, seolah otot-otot di wajahnya dipaksa untuk bergerak. Mengabaikan peringatan suaminya, Bu Rina langsung membuka kunci dan menarik pintu. "Nak, kamu kemana saja? Ibu khawatir sekali." Ia langsung memeluk Raihan. Raihan hanya diam, tangannya perlahan membalas pelukan ibunya. "Aku pulang, Bu," katanya. Suaranya berbisik dan serak, seperti suara yang tidak pernah digunakan selama seminggu. Saat Bu Rina melepaskan pelukan, wajahnya langsung berubah menjadi teror murni. Ia merasakan tubuh Raihan. Tubuhnya terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara malam di luar. Bukan dingin karena kehujanan, tetapi dingin yang menusuk, dingin yang mati. Tubuhnya juga kaku. Bu Rina merasa seperti memeluk patung yang keras. Aroma aneh itu, bau lumut basah, kembang layu, dan bau tanah yang baru digali, kembali menyeruak kuat. Dinda, yang berdiri di belakang ayahnya, mulai menangis, bukan karena bahagia, tetapi karena takut. Raihan yang pulang ini bukanlah kakaknya. Pak Haris maju, dengan seluruh sarafnya berteriak untuk lari. "Han, kau kenapa? Kau terluka." Raihan menoleh, menatap ayahnya dengan mata cekung itu. Senyum dingin itu semakin melebar. "Tidak, Ayah. Aku baik-baik saja," katanya sambil mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya panjang dan pucat. "Aku hanya butuh istirahat." Saat ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, Pak Haris melihat di bawah lampu ruang tamu. Lantai tempat Raihan berpijak tetap kering. Tidak ada tetesan air lumpur seperti di hari pertama. Dan yang paling mengerikan adalah saat ia berjalan melewati lampu, Raihan tidak memiliki bayangan. Cahaya lampu melewatinya begitu saja tanpa membentuk siluet di belakangnya. Malam itu, di hari ke-7, keluarga Haris tahu anak mereka sudah pulang, tapi yang datang hanyalah setan yang mengenakan wajah putra mereka. Kejadian semalam memaksa keluarga itu berada dalam keadaan tertekan yang ekstrim.
Raihan yang pulang itu duduk kaku di kursi ruang tamu, sementara Pak Haris, Bu Rina, dan Dinda menjauh duduk di sofa seberang dengan jarak sejauh mungkin. Dinda terus memeluk ibunya, menolak untuk menatap sosok di kursi itu. Kecurigaan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menyajikan makanan kesukaan Raihan, nasi goreng udang. Raihan hanya menatap piring itu dengan tatapan kosong. "Ayo nak, makanlah, kau pasti lapar," ujar Bu Rina. Suaranya terdengar dipaksakan. Raihan hanya menggeleng perlahan. "Aku sudah kenyang, Ibu. Aku tidak butuh makanan," bisiknya. Suaranya benar-benar tidak menyerupai Raihan yang dulu. "Kau tidak butuh makanan, kau tidak lapar, kau menghilang semingguan," bentak Pak Haris. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. "Di mana kau? Apa yang terjadi padamu?" Raihan hanya mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya yang gelap menatap tepat ke arah Dinda. Dinda yang peka sontak memejamkan mata dan berteriak, "Dia tidak punya bayangan, Ayah. Dia bukan Kak Raihan." Pengakuan Dinda itu seperti memecah pertahanan terakhir Pak Haris. Ia tahu ini gila, ini di luar nalar, tetapi ia harus mendapatkan jawaban. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Raihan dengan mata penuh keberanian dan teror. "Aku tidak peduli kau ini siapa atau apa, tapi kau memakai wajah anakku. Jadi, aku akan bertanya sekali lagi dan jawab dengan jujur," kata Pak Haris. Suaranya rendah dan mengancam. "Jika kau tidak makan, tidak minum, tubuhmu dingin, dan kau tidak punya bayangan, itu artinya kau sudah mati. Kalau kau sudah mati, katakan, jasadmu di mana?" Keheningan melanda ruangan itu. Sosok Raihan itu terdiam. Senyum dinginnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong, seolah ia baru saja mengingat sesuatu yang menyakitkan. Perlahan, Raihan yang sekarang adalah sosok setan atau arwah yang terikat itu menatap ayahnya dan mulai berbicara, bukan dengan suara berbisik yang serak, tetapi dengan suara Raihan yang dulu, namun dipenuhi kepedihan yang mendalam. "Saat aku pulang kerja, semuanya normal. Aku melewati persimpangan besar dekat SPBU. Sosok itu mulai bercerita. Saat itu, kira-kira jam 3.15 pagi, jalanan sudah sepi. Tiba-tiba, aku melihat seorang wanita tua berdiri di bawah tiang lampu jalan yang rusak. Ia mengenakan kain kebaya lusuh berwarna coklat tanah dan selendang kuno. Ia terlihat kurus dan gemetar." Raihan terdiam sejenak, menoleh ke arah Bu Rina, seolah meminta maaf. "Aku tidak tega, Bu. Kupikir ia tersesat. Ia memanggilku, meminta tolong. Katanya ia ketinggalan angkutan dan rumahnya tidak jauh dari situ. Ia memohon agar aku mengantarnya," lanjut Raihan. Nada bicaranya berubah dingin lagi. "Dia memberiku alamat yang sama dengan yang ayah temukan di jaketku. Jalan Kemuning nomor 13. Pak Haris teringat kertas lusuh itu. Alamat asing yang membawa malapetaka. Ia mengepalkan tangan di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir putranya. Bibir yang kini terasa milik entitas lain. Teror itu kini berubah menjadi kisah pengakuan yang jauh lebih menyeramkan, membuka tabir malam terakhir Raihan sebagai manusia hidup. Sosok Raihan yang duduk di kursi itu melanjutkan ceritanya. Suaranya datar dan tanpa emosi, menceritakan kembali malam nahas itu dari sudut pandangnya. Ini adalah flashback yang menusuk ke jantung kepanikan. "Aku setuju mengantarnya. Aku merasa kasihan. Aku memboncengnya dengan motor," kata Raihan. "Saat ia naik, aku merasakan motor itu sangat berat, jauh lebih berat dari yang kukira. Dan ada bau aneh, seperti bau tanah basah dan cendana basi, tapi aku abaikan karena fokus mencari alamat yang ia sebutkan. Pencarian alamat itu yang menjadi awal petaka. Di tengah perjalanan, wanita tua itu memintanya berbelok ke jalan-jalan kecil,
dan gang-gang yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Raihan merasa bingung. Ponselnya tiba-tiba tidak menerima sinyal dan GPS-nya berhenti berfungsi. Ia mulai merasa ada yang aneh. Aku bertanya, "Ibu yakin jalannya lewat sini?" Dan wanita tua itu hanya tertawa kecil. Tawa itu dingin dan ganjil, seperti gesekan daun kering. Jelas Raihan. Aku terus mengikuti arahannya hingga akhirnya kami sampai di daerah yang sangat asing. Tidak ada rumah modern, hanya hutan lebat di sisi kanan dan jurang di sisi kiri. Jalan yang mereka lalui semakin sempit dan berlumut. Cahaya lampu motornya tidak mampu menembus pekatnya malam di sana. Raihan mencoba berhenti, tetapi setiap kali ia menarik rem, wanita tua itu akan mencengkeram bahunya kuat-kuat. Cengkeraman itu panas dan menyakitkan, dan ia mendengar bisikan, "Teruslah jalan, nak, sedikit lagi." Ia merasa otaknya dikendalikan. Kakinya secara otomatis menginjak gas, memaksanya terus maju. Akhirnya, mereka tiba di alamat yang dimaksud, Jalan Kemuning. Nomor 13. Itu bukanlah rumah, melainkan sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Akarnya menjulur liar, dengan sebuah gubuk tua reyot di bawahnya, dikelilingi pagar bambu yang sudah lapuk. Wanita tua itu turun. Ia berdiri di depanku, menghadap pohon beringin itu. Lalu ia berbalik. Kenang Raihan, suaranya terdengar tercekat. Wajahnya tidak lagi tua. Kulitnya putih seperti mayat, matanya merah menyala, dan senyumnya jauh lebih lebar dan mengerikan daripada senyumku sekarang. Wanita itu mengucapkan terima kasih. Saat ia melambaikan tangannya, bau busuk yang kuat tiba-tiba menyengat hidung Raihan. Lalu, wanita itu berjalan mundur dan menghilang di balik akar-akar pohon beringin tua itu. Raihan yang terkejut mencoba putar balik, tetapi jalanan yang ia lewati untuk datang ke sana tiba-tiba tertutup kabut tebal. Ia panik, mencoba mencari jalur lain, tetapi setiap jalan yang ia pilih selalu membawanya kembali ke pohon beringin yang sama. Motornya mogok. Ia berteriak, memanggil pertolongan, tetapi hanya gaung suaranya yang kembali. Ia mulai menyadari ia tidak tersesat di peta. Ia tersesat di batas antara dua alam. Itu adalah malam terakhir Raihan menghirup udara bumi yang hidup. Ia sudah dikunci dan ia belum menyadarinya. Setelah mengantar wanita tua itu dan tersesat, Raihan yang kini hanya tinggal arwah yang dipinjam tubuhnya menceritakan saat-saat terakhirnya di batas alam. Kabut itu dingin, ayah. Dingin sekali, sampai aku tidak bisa merasakan ujung jari kakiku, kata Raihan. Aku meninggalkan motor, mencoba mencari bantuan dengan berjalan kaki. Tapi setiap langkah yang kuambil, hutan itu terasa semakin asing. Pohon-pohonnya tinggi sekali, ranting-rantingnya menyerupai jari-jari kurus yang siap mencengkeram. Raihan menceritakan bagaimana ia melihat sekilas bayangan-bayangan di antara pepohonan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya. Semuanya pucat dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang tidak memiliki ekspresi, hanya lubang gelap di mata mereka. Ia mendengar bisikan yang tidak jelas datang dari segala arah, seolah-olah ribuan orang sedang membicarakan dirinya dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia lari sejauh yang ia bisa. Ia berlari tanpa arah, ketakutan yang menguasai dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba, ia sampai di sebuah lapangan terbuka kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat pemandangan yang paling mengerikan. Kerumunan orang berkulit pucat berdiri melingkar, semuanya menghadap ke tengah. Mereka bukanlah manusia. Mereka adalah sosok-sosok yang telah lama mati, namun masih terikat di tempat itu. Mereka semua menatapku, ayah. Tidak bicara, hanya menatap.
Dan aku tahu, bisik Raihan. Suaranya kini kembali serak dan penuh kesakitan. Aku tahu bahwa aku adalah pendatang baru di antara mereka. Aku sudah melewati batas yang tidak seharusnya kulewati. Wanita tua itu, dia membawaku ke sini untuk menggantikannya atau menjadikanku bagian dari mereka. Dalam kepanikan, Raihan mencoba lari ke arah lain. Ia tersandung akar pohon yang besar dan terjatuh dengan keras. Kepalanya terbentur batu besar. Seketika, rasa dingin yang ekstrem merasuki seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai kabur. Hal terakhir yang ia ingat sebelum kegelapan mengambilnya adalah melihat wajah wanita tua itu tersenyum dari kerumunan, senyum penuh kemenangan. Saat aku membuka mata, aku sudah berdiri di samping tubuhku sendiri. Aku melihat darah, aku melihat aku tergeletak di tanah, tidak bergerak. Pengakuan Raihan mencapai puncaknya. Aku sadar, aku sudah mati. Aku sudah masuk ke alam mereka. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa kembali. Aku mencoba memanggil kalian, tapi kalian tidak bisa mendengarku. Aku menjadi arwah yang tersesat. Sosok itu menunjuk ke bawah kakinya sendiri. Jasadku ada di sana, Ayah. Di lapangan terbuka dekat 3 batu besar itu. Aku tidak ingat nama tempatnya, tapi aku tahu jalannya. Aku bisa menunjukkannya padamu. Sosok Raihan yang kerasukan itu kini mulai menangis. Air mata darah yang mengalir dari matanya yang cekung. Bukan air mata sedih, tetapi air mata putus asa. Aku hanya ingin kalian tahu, Ayah, Ibu Dinda. Aku tidak meninggalkan kalian. Aku hanya tidak diizinkan pulang. Aku hanya ingin melihat kalian terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, suara Raihan melemah. Bau busuk itu kembali menusuk hidung mereka. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip kencang. Dan dalam sepersekian detik, sosok Raihan di kursi itu menghilang. Lenyap, seolah ia adalah asap. Mereka ditinggalkan dengan kursi kosong dan kebenaran yang mengerikan. Sebuah kisah kematian yang nyata. Dan lokasi jasad anak mereka. Pagi, setelah pengakuan Raihan, rumah itu terasa jauh lebih dingin. Namun juga anehnya, sedikit lebih tenang. Kebenaran, betapapun mengerikannya, telah terungkap. Mereka tidak lagi mencari orang hilang, tetapi mencari tempat peristirahatan bagi anak mereka. Pak Haris melaporkan lokasi yang dijelaskan Raihan ke polisi dengan argumen bahwa ia menerima petunjuk anonim. Polisi skeptis, tetapi setelah didesak, mereka setuju untuk memeriksa area hutan yang disebut sebagai lokasi 3 batu besar. Sementara pencarian jasad dilakukan, keluarga Haris mengambil keputusan. Mereka tidak bisa menunggu. Mereka harus melakukan apa yang diminta oleh arwah Raihan, memberinya doa. Keluarga itu memutuskan untuk mengadakan tahlilan di rumah mereka, tepat di malam ke-8, sehari setelah kepulangan Raihan yang menyeramkan. Rumah mereka dipenuhi oleh kerabat dan tetangga. Lantunan ayat suci dan doa-doa memenuhi ruangan yang seminggu penuh terisi oleh jeritan kesedihan. Burina, meskipun matanya sembab, terlihat lebih tabah. Ia duduk di antara para ibu-ibu, melafalkan doa. Pak Haris duduk di depan, memimpin doa. Air matanya menetes saat ia mendoakan putra sulungnya. Dinda duduk diam di samping ibunya, memegang tasbih erat-erat. Di tengah pembacaan surah Yasin, tiba-tiba Dinda merasakan hembusan angin dingin melewati tengkuknya. Hawa dingin yang sama seperti saat Raihan yang menyeramkan itu datang. Namun, kali ini Dinda tidak takut. Ia menutup mata. Di antara suara lantunan doa, ia mendengar bisikan lirih yang datang dari sudut ruangan yang gelap. "Terima kasih, Ibu, Ayah, adikku." Itu adalah suara Raihan. Bukan suara serak dan dingin seperti kemarin, tetapi suara yang penuh kelegaan dan kedamaian. Itu adalah perpisahan sejati. Dinda membuka matanya.
Dan di sudut ruangan itu, ia melihat sekilas siluet Raihan yang tersenyum dengan wajah yang kembali terlihat normal sebelum siluet itu melayang naik dan menghilang bersama asap dupa. Keluarga itu akhirnya menemukan kedamaian. Mereka ikhlas. Mereka tahu Raihan telah menemukan jalan pulang yang sebenarnya menuju sisi Tuhan. Ending yang meyakinkan, the final twist. 2 hari setelah tahlilan, kabar datang dari polisi. Mereka menemukan jasad dan motor Raihan. Lokasinya persis seperti yang dijelaskan arwah Raihan. Di lapangan terbuka, dekat 3 batu besar, jauh di dalam hutan yang tidak terpetakan di pinggiran kota. Jasadnya berada dalam posisi tersandung, seolah terjatuh dan kepalanya terbentur batu, membenarkan kisah tragis yang diceritakan Raihan. Motornya tergeletak di samping, kuncinya masih menempel. Dokter forensik menetapkan kematiannya terjadi sekitar 7 hari yang lalu, mengkonfirmasi bahwa Raihan meninggal di malam pertama ia hilang segera setelah ia mengantar wanita tua itu. Kisah ini berakhir dengan pemakaman. Keluarga Haris menguburkan Raihan dengan layak setelah mendapatkan jasadnya yang ditemukan. Mereka tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang wanita tua itu, tawa seram itu, atau pengakuan hantu Raihan. Mereka hanya berkata, Raihan mengalami kecelakaan tunggal setelah tersesat di hutan. Namun, setiap malam ketika mereka melewati pintu depan, mereka masih bisa mencium samar-samar bau lumut basah dan kembang setaman yang layu. Mereka percaya kisah ini adalah pengingat bahwa di balik kesibukan pulang kerja, ada entitas di dunia lain yang selalu mencari jalan, meminta tumpangan untuk menjebak kita agar menjadi penghuni abadi di alam mereka. Kisah ini sungguh-sungguh terjadi di sudut kota yang Anda kenal, hanya menunggu pengendara motor yang terlalu baik hati untuk mengulurkan tangan. Kita mungkin mengira dengan terkuburnya jasad Raihan, kisah horor ini telah usai. Namun, keluarga Haris tahu mereka hanyalah orang-orang yang beruntung bisa mendengar kisah tragis itu langsung dari mulut yang sudah mati. Setiap malam, saat Anda menyalakan motor dan membelah jalanan sepi setelah larut, ingatlah Raihan. Ingatlah bahwa di antara kita dan rumah selalu ada batas tipis menuju alam lain. Dan di batas itu, sesuatu selalu menanti, bukan untuk menolong, melainkan untuk meminta tumpangan menjebak kita selamanya. Apakah Anda yakin orang yang meminta tumpangan di malam hari itu adalah manusia?